Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga di minggu ke-6 sesudah Paskah. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah kita saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jerry Tupamahu, STH. Beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia, serta jauhkanlah segala berhala-berhala yang memalingkan Tuhan dari hadapanmu. Jemaat sekalian, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Sekalian, mari kita berdoa. Setiap saat di dalam kehidupan ini, kami sangat rindu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Di saat ini kami datang untuk menyembah dan beribadah kepadamu. Allah Sang Sumber kehidupan kami mohon, bimbing dan pimpinlah ibadah kami ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan hanya karena tuntunan kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang juga mengambil bagian di dalam peribadahan ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi bakti yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bermazmur bersama, di mana mazmur pujian kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 36, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur pasal 36, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8, kita membaca silih ganti. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Kidung Jemaat 452 bait yang kelima.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Kita berdoa, tuntun kami ya Tuhan dengan roh, dan berikan juga kami hikmat untuk mengerti, supaya ketika kami membaca dan mendengar, kami percaya kasih Tuhan akan menuntun kami, sehingga kami dapat memperlakukan itu dalam kehidupan iman kami. Hanya dalam nama Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ajak mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13 yang mengatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Pada kesempatan ini, Ibu Bapak, saudara-saudara, sehubungan dengan ibadah di rumah kita masing-masing, maka tentunya saya sedikit santai untuk tidak terus-menerus berdiri, saudara-saudara, tetapi dalam situasi duduk dan berdiri, saya mengajak Bapak dan Ibu saudara-saudara supaya kita juga tidak begitu tegang karena situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, tapi kita rileks untuk memahami apa yang boleh Tuhan nyatakan bagi segenap umat manusia, termasuk kita yang berada di tengah bangsa dan negara Indonesia, khususnya warga gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dan lebih khusus jemaat Niel di Surabaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19 atau virus corona yang
sejak awal pada akhir bulan Februari atau di awal bulan Maret sampai beberapa waktu telah begitu banyak dievaluasi saudara-saudara oleh pemerintah, dan bahasa yang kita dengar lewat media televisi adalah berdamai dengan COVID-19. Itu berarti saudara-saudara, catatan menyangkut kata berdamai dengan COVID-19 dikatakan bahwa virus corona ini tidak akan berakhir. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, menurut apa yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, karena itu, Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kata berdamai itu mengajak kita untuk memberlakukan kehidupan kita sejak pada akhir bulan Februari sampai saat ini, bahkan sampai kapan, dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah, yakni harus memakai pelindung pada wajah, harus menjaga jarak paling tinggi 1,5 meter, dan beraktivitas selain di rumah sudah dibuka kesempatan oleh pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi dalam protokol ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh pemerintah. Nah, karena itu Ibu Bapak, inilah makna hidup berdamai dengan virus corona. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hubungannya dengan pembacaan firman Tuhan sebagai suatu refleksi awal, maka saya mengajak kita untuk memahami apa yang disampaikan dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang terakhir, yakni ayat 13, di bawah judul kasih. Nah, tentunya bagi kita, saudara-saudara, judul ini mengajak kita untuk memahami tentang ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan dalam firman Tuhan, saudara-saudara, pada ayat yang terakhir, yakni ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Hal yang pertama dari 3 hal. Hal yang kedua adalah pengharapan. Dan hal yang ketiga adalah kasih. Dalam ketiga hal ini, saudara-saudara, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca pasal 13 ayat pertama disebut begini,
sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, itu menunjukkan kepada kita manusia yang mempunyai begitu banyak kemampuan. Saudara-saudara bayangkan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Nah, kita tahu bahwa ketika peristiwa Menara Babel, yang awalnya adalah satu ucapan yang dimengerti, dengan kata lain satu bahasa. Peristiwa itu mau menunjukkan bahwa manusia mau sejajarkan dirinya dengan Allah sehingga mereka membangun Menara Babel untuk bertemu dengan Allah. Itulah kesombongan manusia, dan Allah mencerai-beraikan mereka. Karena itu setiap manusia yang dilatar belakangi oleh suku, budaya, mempunyai bahasa-bahasa yang begitu banyak, saudara-saudara. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, kemampuan begitu banyak yang dimiliki. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, disebutkan dalam ayat yang kedua, walaupun kita tidak baca, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Luar biasa, saudara-saudara. Semua ini dimiliki karena Tuhan mengaruniakan bagi kita karunia yang berbeda-beda dalam kehidupan kita. Nah, berhubungan dengan itu, saudara-saudara, walaupun kita memiliki yang begitu banyak, sebagaimana dikatakan dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, ya, itu tidak menjadikan hal itu memuaskan dirinya. Karena itu, kata kasih ini dihubungkan dengan apa yang kita miliki itu. Dengan begitu banyak yang Tuhan karuniakan. Itu tidak sama sekali bermanfaat, saudara-saudara. Sebagaimana dikatakan dalam ayat yang kedua bagian akhir, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengerti apa itu iman. Ya. Ada berbagai iman yang ada dalam kehidupan kita. Dan iman itu hanya satu, saudara-saudara. Yaitu kita dapatkan dari pengakuan Allah di dalam Kristus Yesus bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan itu diuraikan menjadi pokok-pokok iman seperti beberapa pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Konstantinopel, dan pengakuan iman Athanasius. Dan disinilah kita menemukan bahwa
Iman itu, saudara-saudara, sehubungan dengan pengakuan kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Maka akan dapat berubah. Yang tidak akan berubah adalah pengakuan, penyataan. Sebagaimana Yesus mengatakan, penyataan itu yakni Mesias, anak Allah yang hidup. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, ketika dipertanyakan bagaimana iman saudara di dalam kita wujud nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kita, tentu ukuran iman itu terbawa serentak dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang tadi saya sebut, dengan berbagai yang dikaruniakan oleh Tuhan, bisa saja membuat manusia itu berubah karena iman. Dan begitu banyak juga contoh-contoh yang lain. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, yang juga memberikan nilai negatif, yaitu pengharapan. Kita tahu apa itu pengharapan. Orang percaya sangat meyakini bahwa pengharapan dalam Kristus Yesus memberikan hidup yang kekal. Tapi pengharapan itu juga berhubungan dengan apa yang kita miliki. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 tadi. Begitu banyak yang kita miliki, tapi itu bisa menggagalkan pengharapan kita kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, menggenapi akan firman Tuhan, yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang keempat, kelima, dan keenam, kita tentunya mengerti apa itu kasih. Tapi mungkin saja kita tidak dapat mewujudkan itu dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan demikian dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Itulah kasih. Yang kalau dihubungkan dengan ayat yang ke-8 yang mengatakan kasih itu tidak berkesudahan. Dan itu diumpamakan seperti apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dan bahkan ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal
dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Artinya satu proses pemberlakuan kasih dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang, sampai kita mengakhiri hidup ini, saudara-saudara. Dan itulah menjadi satu pengakuan kita kepada Tuhan Yesus, yang oleh karena kasih-Nya, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kasih yang pertama dan yang terutama, yang akan hidup sepanjang kehidupan kita, di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan yang tidak kita baca dalam pembacaan ini, tapi diawali dengan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Sekalipun aku memiliki semuanya itu, sekalipun aku mempunyai semuanya itu. Dan ayat yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, dari apa yang dia miliki, dalam bahasa yang begitu banyak dia pahami, pengetahuan yang dia pahami, bahkan dia membagikan itu, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa kasih harus diwujudkan. Apa yang kita dapatkan dan harus kita memberi, itulah kasih. Saya tutup dengan satu catatan. Hidup damai dengan virus corona. Kehidupan baru, pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan yang bersih. Inilah merupakan budaya yang baru, yang harus terus-menerus diingatkan lewat apa yang disebut dengan kasih. Begitu banyak nilai kasih yang timbul pada saat corona, sampai saat ini, saudara-saudara. Memberi apa yang dia miliki. Bahkan kalau kita lihat perbandingan, sekalipun aku mempunyai dan aku membagi-bagikan, maka nilai kasih itu hanya terdapat pada satu kalimat, yaitu memberi dengan sungguh-sungguh adalah bentuk daripada kasih yang sungguh yang kita percaya kepada Kristus. Pertanyaannya, apakah anak-anak Tuhan dapat melakukan itu dalam setiap situasi yang kita alami, saudara-saudara? Adalah satu bentuk kehidupan yang baru pada saat ini. Percaya bahwa Tuhan menghadirkan kita supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehadiran kita sebagai persekutuan orang percaya, supaya lewat kasih Tuhan namanya tetap dipuji dan dimuliakan. Dan karena namanya dipuji dan dimuliakan, kita mampu untuk mengasihi sesama di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian, saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita agar kita tetap
memberlakukan hidup saling mengasihi hari ini, besok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena kasih itu tidak akan berkesudahan dalam iman percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Serikatlah persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan persekutuan kami. Kiranya Engkau senantiasa menjadi pengharapan bagi hidup kami, sebab Engkau adalah Allah di dalam Kristus Yesus, Sang Immanuel, menyertai kami terhadap anak yatim dan piatu, mereka yang berada pada usia yang lanjut, janda bahkan duda. Sungguh mereka menggantungkan kehidupan mereka kepadamu ya Tuhan. Sebab itu, kuatkanlah hidup yang mereka jalani dalam hari-hari, di setiap situasi yang mereka hadapi. Bersama dengan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sedang menderita, bahkan dalam proses pemulihan, baik ada di rumah sakit bahkan di rumah. Ya Tuhan, yang kami percaya adalah dokter yang paling sempurna, yang mampu menyembuhkan bagi yang percaya kepadamu. Karena itu, berkatilah para dokter sebagai alat-Mu, sehingga mereka dapat menangani saudara-saudara kekasih kami ini hanya dengan panggilan pelayanan yang tulus kepadamu ya Tuhan, dengan pemberian makanan, minuman, dan obat, sehingga mereka dapat dipulihkan dan mereka percaya bahwa Engkau yang tersalib itu, yang menderita itu, Engkau yang telah menebus mereka dari penderitaan bahkan sampai pada kematian. Dan itu sebabnya kami menyerahkan pemulihan saudara-saudara kekasih kami ini kepada Tuhan, karena Engkaulah dokter yang mampu memulihkan mereka. Antara lain Ibu Lois Hermanto, Ibu Maria Cornelis, Ibu Sarah Tenu, Ibu Wesi Wabesi, Ibu Yudi Hetaria, Ibu Rumiati Syara Namual, Ibu Mantiri Bapak Bambang Rianto, Ibu Ida Hilaul, Ibu Desi Welmina Mafis Warela, dan Bapak Yohanes Boken serta Bapak Anggiat Kutapea. Iya Bapak, berkati juga kelahiran setiap kami
dalam jemaat, kelahiran juga bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengucap syukur sebab Tuhan boleh menambahkan usia mereka setahun lagi bersama dengan usia rumah tangga yang boleh mengalami pertambahan usia dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Karena itu kami percaya berkat kasih dan setia Tuhan senantiasa menyertai sukacita mereka. Ya Bapa, kami menyerahkan semua jemaat Tuhan ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup usaha kerja, memberkati akan anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, memberkati mereka dengan pendidikan, dan juga kami menyerahkan akan kehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara. Tuhan, kiranya hidup damai, berdamai dengan COVID adalah satu kehidupan yang penuh dengan tantangan. Berikanlah hikmat bagi pemerintah dalam kepemimpinan mereka, baik yang berkedudukan di pusat pemerintahan sampai ke daerah yang paling terkecil sekalipun, sehingga dengan hikmat Tuhan mereka boleh merealisasikan tanggung jawab mereka untuk mengamankan kehidupan masyarakat bangsa dan negara ini dalam hidup berdamai dengan COVID-19. Kuatkan serta berikanlah kemampuan bagi para dokter dan juru rawat, sehingga mereka juga dengan penuh panggilan pelayanan dapat melayani bagi semua mereka yang sedang dirawat karena berbagai sakit dan penyakit termasuk mengalami virus corona. Tuhan berkati juga setiap keluarga yang ditinggalkan oleh mereka, dan pulihkanlah mereka yang sedang mengalami sakit dan penyakit. Dan kami mau menyerahkan perjalanan bangsa dan negara ini kepadamu, ya Tuhan. Gerejamu, jemaatmu, pelayanmu, baik para pelayan anak-anak, baik mereka sebagai karyawan, kami menyerahkan sebagai pegawai semuanya kepada Tuhan di tengah persekutuan jemaat Penia. Ya Bapa, saat ini kami boleh merenungkan firman. Engkau mengajak kami yang hidup dalam suatu masyarakat bahwa kami saat ini hidup berdamai dengan COVID. Lewat firman Tuhan, jemaat Korintus yang memiliki kepelbagaian karunia, dan itu menyebabkan mereka tidak mempedulikan satu dengan yang lain, hanya kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus mau melandasi itu dengan kasih dari Allah lewat Kristus Yesus
kepada manusia dalam bentuk salib. Kasih Allah kepada manusia dan kasih manusia kepada sesamanya. Dan karena itu kami akan terus mewarisi nilai-nilai kasih itu, seperti memiliki kesabaran, memiliki murah hati, memiliki ketidakcemburuan, dan tidak sombong serta memegahkan diri, tidak melakukan tidak sopan, dan juga tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, bahkan tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya Tuhan, inilah yang kami miliki dan kami harus membagi dalam hidup berdamai dengan COVID-19. Kiranya terus menguatkan kami sehingga kami dapat memperlakukan kasih ini dengan apa yang Kau karuniakan kepada kami begitu banyak, dan kami membagikan itu dengan sungguh-sungguh. Itulah nilai kasih yang kami pahami dalam Kristus Yesus bagi kami. Lalu banyak hal yang kami lakukan sengaja bahkan tidak merugikan sama kami, lewat kata, perbuatan, dan tingkah laku. Namun kasih Tuhan begitu besar, sehingga Engkau mengalahkan murka dan melayakkan kami untuk bersekutu memuji Engkau pada malam hari ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan kami mau berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah dengan mempersembahkan segala yang baik, sebab Dia telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Dengarlah firman-Nya, yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan.
Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Setiap pemberian yang kami berikan melalui persembahan kami, semuanya berasal daripada Engkau. Kami mohon terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, serta terima jugalah penyerahan diri dan hidup kami. Pakailah agar menjadi berkat di tengah-tengah karya-Mu bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mohon perhatian sejenak untuk mendengar warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Penel Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jerry Tupamahu STA atas pelayanan firman Tuhan dalam ibadah keluarga, juga kepada pemandu lagu, organis, petugas multimedia dan petugas sound yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan pelaksanaan ibadah. Pelaksanaan ibadah tetap dilakukan secara online. Karena itu sekalian warga jemaat dapat mengikuti ibadah bersama dengan semua anggota keluarga secara online di rumah masing-masing. Yang pertama, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 09.00 WIB. Pemberita firman Bapak Pendeta Jerry Tupamahu STH. Yang kedua, untuk ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pukul 19.00 WIB. Pemberita firman Vikaris Timotius Edward Lalala SSI Teol. Persembahan syukur, warga jemaat dapat menyerahkan sampul syukur ibadah keluarga, sampul persepuluhan dan sampul kedukaan, serta persembahan syukur lainnya ke kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja pada setiap jam kerja, atau dapat mentransfer ke rekening Bank BNI nomor 0050563746 atas nama GPIB Jemaat Peniel, dan Bank BRI nomor 01720123837502 atas nama GPIB Peniel. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bantuan peduli kasih. Menindaklanjuti surat dari Majelis Sinode GPIB dan MUPEL Jawa Timur tentang permohonan penggalangan bantuan peduli kasih COVID-19, maka Majelis Jemaat GPIB Penel Surabaya melalui Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, para dermawan dan simpatisan memohon uluran tangan untuk dapat membantu warga jemaat yang betul-betul membutuhkan karena dampak wabah COVID-19. Adapun rincian bahan natura yang dibutuhkan sebagai berikut. 1. Beras. Yang kedua, gula pasir. Ketiga, minyak goreng. Dan yang 4, mie instan. Pembagian bantuan peduli kasih COVID-19 akan dilaksanakan pada akhir Mei 2020. Sampul bantuan peduli kasih COVID-19 telah disampaikan melalui koordinator sektor 1 sampai dengan 6. Penyampaian bantuan peduli kasih COVID-19 dapat diserahkan ke kantor gereja pada setiap jam kerja, paling lambat tanggal 23 Mei 2020. Terima kasih atas bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ajak mari kita berdiri. Pergi dan wartakanlah firman Tuhan
yang telah sama-sama kita renungkan. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.